Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak Bapak, untuk siswa kelas 12, hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran matematika kita. Nah, sebelum kita mulai, Bapak persilakan untuk anak-anak Bapak untuk mempersiapkan alat tulis berupa pena dan buku matematika. Oke? Baiklah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai statistika. Ya, statistika untuk hari ini kita tetap menyambung penyajian data tentang poligon frekuensi. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian bisa membuat sebuah diagram atau grafik poligon frekuensi dari tabel data distribusi frekuensi yang diketahui. Oke, siap? Oke, kita lanjutkan. Baiklah, contoh. Buatlah grafik poligon frekuensi dari tabel data usia pengusaha di suatu daerah berikut ini. Ini tabelnya. Ya, ada 5 kelas, 16 sampai 20, ya. Jadi usianya itu 16 sampai 20 tahun. Kemudian frekuensinya 19, 21 sampai 25, frekuensinya 15, 26 sampai 30 tahun, frekuensinya 21 dan 41 sampai 35, frekuensinya 16, terakhir 36 sampai 40, frekuensinya 9. Frekuensi ini banyaknya ya. Banyak. Oke. Bagaimana kita membuat ini? Kita lihat bagaimana caranya. Oke. Nah, tabel ini kita buat ya. Nah, kita tambahkan kolom. Kolom bantunya itu batas kelas dan nilai tengah untuk mempermudah kita membuat poligon frekuensi ya. Jadi perhatikan. Nah, seperti biasa untuk membuat batas kelas ini ya, ini 15,5 ini adalah 16 dikurang 0,5 seperti kemarin ya, sebelum kita membuat histogram ya, tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, jadi 16 dikurang 0,5 itu adalah 15,5. Kemudian 21 dikurang 0,5 itu 20,5. 26 dikurang 0,5 25,5. 31 dikurang 0,5 30,5. 36 dikurang 0,5 35,5. Nah, untuk yang sebelah kanan ya. Nah, itu tinggal dipindahkan saja ya. Yang sebelah kanan ini tinggal dipindahkan. 20,5 naik ke atas, ini kan. Tinggal dipindahkan saja, ini 25,5 dari atas, dari bawah nih. Ya, sama ini 30,5 35. Nah, untuk 40,5 ini yang dari sini tadi kemarin kan. 40 tambah 0,5 jadi 40,5. Boleh seperti itu ya. Oke? Bisa ya. Kita lanjutkan untuk nilai tengah. Nah, nilai tengah ini ya. Nah, ini batas kelasnya tadi 15,5. 15,5 ini ditambah ya. Ditambah kemudian dibagi 2. 15,5 tambah 20,5 dibagi 2 ya. 15,5 ditambah 20,5 ya. Tambah. Bisa ya, nambah bersusun ya. 5 tambah 5, 10, 6, ini tak ada. 1 tambah 2, 3. Jadi 36. 36 bagi 2 sama dengan 18. Begitu juga yang bawahnya. 20,5 ini ditambah 25,5 kemudian bagi 2 dapat 23. Terus 25,5 tambah 30,5 bagi 2 sama dengan 28 dapatnya. 30,5 ditambah 35,5 66 bagi 2 33. Dan terakhir 35,5 ditambah 40,5 dibagi 2 sama dengan 76 bagi 2 atau 38. Bisa ya? Coba ditambahkan kemudian dibagi 2. Oke. Nah, sekarang kita buat dari frekuensi, yang frekuensi ini dengan nilai tengah. Ini nilai tengahnya ini 18, 23, 28, 33 kita buat poligon frekuensi. Nah, seperti ini. Iya.
jadi dia ya kan. Nah, untuk seperti biasa yang ini nilai tengahnya yang bawah 18, 23, 28, 33, 38 ya. Nilai tengah usianya. Kemudian frekuensinya yang ini 25, 20, 15, 10. Ini skala 5 ya. Boleh skala 2, boleh skala 1. Ini tidak mesti skala 5 ya. Boleh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Boleh kelipatan 2. Ya, boleh. Tergantung kalian ya. Tergantung datanya juga. Kalau datanya memungkinkan 5 boleh skala 5 ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini yang 18, nilai tengah 18 ini berarti berapa frekuensinya? 19 kan di bawah 20 sedikit kan kemarin. Gitu ya kan. Jadi ini dia 19. Kemudian yang 23, ini 23, ini 23 dia 15, pas di sini 15, frekuensinya 15. Tarik garis ini kan, putus-putus dia 15. Nah, kemudian yang 28, ini 28, frekuensinya berapa? Di atas 20 sedikit nih kan. Nah, ini 21 kan. Ininya 21. Kemudian untuk yang 33 ya berapa ini? Di atas 15. Dia 16 ya. Di atas 15 sedikit. Kemudian yang terakhir untuk 9 ya ini berapa frekuensinya? 9 di bawah 10 sedikit. Ya. Kalau udah dapat titik-titiknya itu baru dihubungkan. Ini dia hubungnya. Baru dihubungkan. Ya. Ya, dapat jadilah dia poligon frekuensi. Nah, kalau kita besarkan dia, nah ini tadi besar, baru nampak besar kan? Ini 19 ya, ini 19. Ininya 19, tadi ini 15, 21, ini 16 turun 6-nya ya. Ini semoga diperbesar. Ini 9. Oke ya, bisa ya. Mudah-mudahan kalian bisa pelan-pelan. Kalau sudah, silakan kerjakan latihannya dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 di suatu sekolah berikut ini ya. Silakan dikerjakan. Soalnya seperti contoh tadi. Oke? Siap? Oke, semangat ya. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pelajaran matematika untuk siswa kelas 12. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai materi statistika ya. Lanjutan penyajian data, yaitu mengenai mengenai OGIF ya. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini adalah ya, peserta didik kalian dapat membuat OGIF dari data yang diketahui dengan benar. Itu tujuan yang diharapkan pada hari ini ya. Oke, kita lihat bagaimana contohnya. Nah, OGIF itu sebenarnya terbagi dua ya. Ada OGIF positif, ada OGIF negatif sebenarnya. Tapi yang kalian pelajari ini ya, yang ada di buku paket itu, yang baru itu ada yang dipelajari adalah OGIF positif ya. Jadi OGIF positif. Bagaimana contohnya? Kita akan lihat contohnya. Buatlah grafik OGIF positif dari tabel data usia pengusaha di suatu daerah berikut ini ya. Tabel contohnya sama dengan contoh yang kemarin ya, tabelnya. Tapi ini disuruh membuat grafik OGIF. Nah, bagaimana membuatnya? Yang jelas tabelnya kita tambah dulu ya. Tambah dulu. Yang kita tambahkan ini kolom usia. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari ya. Itu kita tambahkan ya. Kemudian juga baris yang di atas ini ya, ini kita tambahkan ini. Nah, ini ya. Jadi kita nambahkan kolomnya untuk nanti mempermudah kita membuat OGIF. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dapatnya 15,5 itu pengurangan dari
16 ini ya, 16 ini dikurang 15, jadi 16 itu dikurang 0,5, jadi dia dikurang 0,5, jadi hasilnya 15,5. Tanda ini tetap dia kurang dari ya, ini tetap tandanya dibuat saja, tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian ini 21 kurang 0,5, 20,5. Kemudian ini 25,5, 26 kurang ini ya, 31 kurang 0,5, 30,5. Kemudian yang ini 36, 0,5 itu 35,5. Yang ini, nah ini 40 tambah 0,5 ya. Kalau yang bawah ini ditambah yang terakhir ya. Oke. Atau yang sebelah kanan ini bisa juga ditambah dari 20 ini tambah 0,5, 20,5, 25 tambah 0,5, 25,5. 30 ditambah 0,5, 30,5, 35 tambah 0,5 juga 35,5, 40 tambah 0,5 jadi 40,5. Bisa ya? Ini bisa. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang ini ya, bagaimana mencari yang ini? Ini mudah ya. Jadi untuk yang pertama ya, untuk data atau usia di bawah 15,5 kan itu nggak ada. Jadi dibuat 0, di sini 0, di sini 0. Itu ya, dibuat aja 0, kan nggak ada dia di bawah. Kan kita diketahuinya kan dari 16 sampai 20. Berarti di bawah 15,5 itu tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya yang 19 ini, 19 ini dapat dari mana? 19 ini dapat dari 0 tambah 19 ditambah. Nah, ini hasilnya 19. Kemudian 34 itu didapat dari 19 tambah 15. Jadi dapatnya 34 gitu seterusnya. 15 tambah 21 berapa? 15 tambah 21 46 ya. Oke, yang Bapak ulangi ya, yang 19 ini 0 kan tetap dia ini 0 ya. Yang ini tetap 0. Yang ini 19 ini dapat dari 0 tambah 19 jadi sama dengan 19. Yang 34 ini didapat dari 0 tambah 19 tambah 15. Didapatnya 34. Nah, yang 55 ini dapatnya dari ini ditambahin sampai ke sini. 0 tambah 19 tambah 15 tambah 21. 19 tambah 15 kan 34. 34 tambah 21 jadi 55. Ya kan? Nah, kemudian untuk yang bawah 71 ini, nah ini ditambahin semua nih, ditambah. Dapatnya 70 sah, 0 tambah 19 tambah 5, 34. 34 tambah 21, 55. 55 tambah 16, jadi dapatnya 7 sah, 71. Nah, kemudian tinggal yang 80, berarti kalau 80 tinggal tambahin semua, ini tambah semua. Tambah semua 19 tambah 15 tambah 21, 16 tambah 9. Ini tambahin semua, dapatlah dia 80 gitu ya. Jadi dijumlahin aja dari yang atasnya ini ya, yang dari yang sebelah sini ya, frekuensinya. Oke, kita lanjutkan OGIF-nya ya. Nah, OGIF positif yang kita buat ini ya, tinggal buat ininya, tinggal taruh yang ini, letakkan aja di bawah nih 15,5, 20,5,
25,5, 30,5, 35,5 dan 40,5. Dibuat aja nih ya di sini, samakan jaraknya. Nah, kemudian yang ini bisa dibuat skalanya ya, kita perbesar. Nah, ini dia. Nah, ini yang 15,5 ini kan tadi 0 ya. Tabelnya frekuensinya 0. Berarti dia di sini titiknya pas 0. Kemudian yang 20,5 tadi di sini kan 0. Yang 20,5 tadi 19 di sini ya kan. Frekuensinya 19. Kemudian yang 25,5 tadi berapa? 34 frekuensi kumulatifnya ya. 34 ya. Oke. Kemudian 30,5 nya ini frekuensi kumulatifnya berapa? 55 tadi kan. Di sini 55. Kemudian untuk yang 35,5-nya usia 35,5-nya berarti frekuensinya berapa tadi? 71 ya. Kemudian yang untuk 40,5 terakhir tadi berapa? Kumulatifnya 80 ya. Bisa dilihat di tabel itu ya. Tabel. Nah, ini tadi ya kan, tengok di tabel ini 0 ya. Ini kalau dia di sini kan 15,5 ini di frekuensi kumulatifnya 0, pas di sini titiknya 0 ya, 0. 20,5 pas di frekuensinya berapa? 19 ini kan, 19 di bawah 20 kan ya, di bawah 20 sedikit, 19. Kemudian 25,5 ini berapa frekuensi kumulatifnya? 34 nih di sudah 19, 34 di sini ya. Di antara 20 dengan 40 ya kalau jaraknya 20, tapi kalau jaraknya 10 ya, 10 dia dekat ya, macam tadi. Ini kalau jaraknya 20 seperti ini, berarti dia di antara 20 dengan 30 ya, bisa lah ya. Di sini 34, di sini 55, di sini 71, di sini 80. Yang di sini tadi berapa? 19. Ini sini 0 ya. Oke ya. Bisa ya. Kalau bisa silahkan di skalanya itu boleh jarak-jarak 10 ya. Boleh jarak-jarak 20 boleh 30 tak masalah ya, tergantung berapa kita yang mau ya. Kalau 10 ini kan dia lebih rapat gitu ya, lebih mudah lagi ya. Ini sebenarnya lebih kurang aja caranya membuat histogram, polygon, frekuensi. Sama lah, lebih kurang caranya. Ini frekuensinya, ini usia nilainya. Tapi kalau ini kan frekuensi kumulatif. Oke ya, bisa. Oke, kalau sudah kita coba mengerjakan latihan. Ini ya, latihannya soalnya buatlah grafik objek positif dari tabel data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 di suatu sekolah berikut ini. Dicoba ya, kalau nanti ada yang masalah atau kendala atau yang tidak diketahui silahkan ditanyakan. Oke. Kalau seandainya bingung, nggak tahu ya, dicatat saja yang materi ini ya, dapat kirimkan ke WA Bapak ya. Oke. Bisa. Nanti kalau kita ketemu bisa kita bahas kembali. Tetap semangat ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.